Cara yang bisa buat video kita itu berkembang itu harus direkomendasikan sama YouTube sehingga bisa dapat banyak penonton, subscriber bertambah, dan kita juga bisa gajian dari YouTube. Nah, ada beberapa tempat rekomendasi YouTube yaitu di halaman penelusuran, halaman beranda, dan halaman rekomendasi video. Hai, kembali lagi bersama aku Ai. Di video kali ini aku akan kasih tipsnya ke teman-teman gimana caranya video kita dapat direkomendasikan sama YouTube ke penonton dan kita bisa dimonetisasi untuk mendapatkan gaji dari YouTube. Nah, yang pertama adalah riset ide konten. Nah, sebelum kita buat video, kita harus riset dulu nih. Kita bisa cari tuh di pencarian YouTube kira-kira ide konten apa sih yang nilai rekomendasinya itu tinggi supaya nanti video kita bisa dapat peluang yang besar untuk direkomendasikan sama YouTube. Nah, untuk cara merisetnya, teman-teman bisa masuk ke aplikasi YouTube, cari topik yang mau dibuat, misalkan menu masakan simple gitu kan. Kemudian kita cari. Nah, setelah muncul hasilnya, kita masuk ke filter penelusuran. Nah, di sini kita setting urutkan berdasarkan jumlah jam tayang supaya nanti hasilnya masih relevan aja gitu. Nah, terus kita filter tanggal urutnya ke tahun ini. Nah, nanti hasil pencariannya nanti akan mengurutkan video yang di-upload tahun ini yang paling banyak penontonnya gitu. Nah, terus kita cari salah satu video yang mau kita buat, ide kontennya. Kita bisa tiru ide kontennya, termasuk konsep gambar thumbnail-nya, dan kata kunci yang ada di video itu. Nah, nanti video kita berpeluang besar untuk mendapatkan rekomendasi dari YouTube. Karena video yang kita contoh ini udah terbukti banyak penontonnya dan direkomendasikan sama YouTube. Lanjut, yang kedua adalah fokus sama kualitas konten. Nah, YouTube itu menilai kualitas video kita itu bukan dari bagusnya gambar dan suara dalam video kita loh, tapi yang dinilai sama YouTube itu kualitas analisis video kita dan kepuasan penonton, yaitu seberapa lama sih penonton itu menonton videonya kita gitu kan. Kita bisa lihat di data persentase tonton video kita. Nah, bagusnya itu minimal 25 sampai 30% ya. Dan data lainnya kayak reaksi dan interaksi sama penonton di video kita itu kayak jadi pacuan gitu sama YouTube untuk menentukan video kita ini layak nggak sih direkomendasikan ke penonton atau enggak gitu kan. Nah, jadi gimana caranya agar video kita bisa direkomendasikan sama YouTube? Usahakan buat video yang sesuai sama tema yang mau teman-teman sampaikan, singkat, padat, dan jelas, dan nggak bertele-tele, dan nggak keluar juga dari temanya. Buat video yang semenarik mungkin atau bermanfaat buat orang lain, jadi jangan buat video yang kayak asal-asalan gitu kan, yang nggak ada manfaatnya buat orang lain gitu. Ini supaya nanti video kita kayak ditonton dan kayak benar-benar ada manfaatnya gitu untuk orang lain. Kemudian edit videonya sebagus mungkin sesuai dengan kemampuan kalian. Kayak misalkan tambahkan intro, musik, atau efek ke dalam video kita itu sesuai dengan kebutuhan konten supaya video kalian itu nanti kayak kelihatan profesional aja gitu. Jadi nanti penonton bisa yakin dan puas sama video kita gitu kan. Jadi intinya utamakan kualitas materi dan isi video yang menarik. Jadi nanti bisa buat penonton itu nyaman dan betah ketika mereka menonton video kita dari awal sampai habis. Yang ketiga adalah optimasi upload video. Nah, maksudnya gimana sih, Kak? Nah, maksudnya tuh gini, ketika kita upload video itu kan ada langkah-langkahnya ya. Dan metadata dari video kita itu juga harus kita isi. Nah, gimana caranya? Kalian bisa lihat video aku yang ini ya. Oke, lanjut. Kalian harus tahu ya, langkah-langkah upload yang benar itu sangat-sangat menentukan loh nasib dari videonya kita ke depannya itu gimana gitu. Ingat ya, YouTube itu punya sistem yang bisa membaca data setiap video yang kita upload ke YouTube. Nah, dari data tersebut nanti YouTube menilai nih video kita untuk direkomendasikan ke penonton yang tepat gitu kan. Jadi video yang kita upload itu harus punya informasi yang lengkap agar nanti bisa dibaca sama sistem YouTube. Lanjut, yang keempat adalah melengkapi atau mengisi metadata video. Nah, ketika kita upload video, teman-teman jangan langsung publis pasibilitasnya, tapi ubah dulu jadi privat. Karena apa? Ketika kita upload video, langsung kita publis, itu nantinya akan merusak performa dari video kita. Karena kan data-data yang ada di video itu belum kita isi atau kita setting di bagian-bagian yang harusnya kita isi dulu gitu kan. Nah, selanjutnya teman-teman bisa tambahkan thumbnail yang semenarik mungkin dan buat orang penasaran sama isi video kita. Kemudian judul video, buatlah judul yang kayak mengandung kata kunci yang sesuai sama tema videonya kita gitu, supaya nanti video kita bisa dibaca sama sistem YouTube.
Nah, kalau informasi dari video kita itu benar-benar udah lengkap, nantinya video kita berpeluang besar disebarkan sama YouTube ke penonton sesuai dengan informasi yang udah kita buat. Selanjutnya, kesuksesan video kita itu tergantung sama kepuasan penonton. Semakin bagus data dari video kita, semakin banyak penontonnya, YouTube nanti akan makin merekomendasikan video kita ke penonton yang lebih luas lagi secara terus-menerus. Lanjut yang kelima adalah membuat algoritma channel. Nah, maksudnya channel yang nggak punya algoritma nantinya akan susah untuk berkembangnya. Nah, algoritma adalah sebuah sistem yang mendata semua aktivitas yang ada di YouTube, kayak misalkan berita yang lagi viral dan topik yang lagi rame-rame banget nih dibahas, termasuk juga aktivitas dari channel YouTube kita, analisis video, dan perilaku penonton yang ada di YouTube. Nantinya sistem algoritma akan fokus ke minat penonton. Nah, algoritma ini nanti akan membantu penonton untuk menemukan video yang mereka cari atau yang mereka minati. Jadi gimana caranya agar algoritma channel kita itu terbentuk dengan cara kita membuat video yang banyak diminati sama penonton. Artinya channel kita harus fokus nih ke satu topik pembahasan aja gitu kan. Jadi nanti penonton dari channel kita itu punya perilaku dan minat ke topik yang sama. Nah, ini nanti akan mempermudah algoritma channel kita untuk terbentuk dan bisa membaca jenis penonton yang udah ada gitu. Nah, jadi nanti algoritma akan terus-menerus menyebarluaskan video kita ke penonton lain. Dan cara lainnya agar algoritma channel kita cepat terbentuk, teman-teman bisa buat branding channelnya yang jelas. Contohnya kayak channel aku nih yang kalian tahu sebagai channel edukasi YouTube dan tutorial YouTube. Nah, itu tadi dia videonya gimana caranya agar channel YouTube kita bisa berkembang dan video kita bisa direkomendasikan sama YouTube sehingga kita bisa mendapatkan banyak view dan juga subscriber, kita juga bisa cepat dimonetisasi dan mendapatkan penghasilan dari YouTube. Oke, semoga video kali ini bermanfaat ya. Buat kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya video ini ke sosial media kalian ya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. See you, bye-bye.